warung Madura Haji Yudi ramai siang malam. Tapi, di balik larisnya dagangan, ada rahasia gelap. Satu persatu, keluarganya hilang. Kenapa? Karena suksesnya dibayar dengan nyawa. Ikuti kisah pesugihan warung Madura Haji Yudi. Garis-garis keriput di dahi Yudi semakin dalam, seolah mengukir setiap beban yang ia pikul. Di usia kepala 4, ia seharusnya sudah bisa bernapas lega, menikmati hasil kerja keras. Namun, kenyataan di kontrakan sempitnya di Bekasi jauh dari harapan. Utang menumpuk seperti gunung, menjerat lehernya dan membuat setiap tarikan napas terasa sesak. Warung kelontong kecilnya yang ia namai, Berkah Madura, tidak pernah seramai yang ia bayangkan. Paling banter, hanya 1 atau 2 pembeli yang mampir untuk membeli sebatang rokok atau sebungkus mie instan. Padahal, Yudi sudah berusaha mati-matian, membuka warungnya dari subuh hingga larut malam. Di sisi lain, Salmah, istrinya yang setia, tampak semakin kurus. Sakit-sakitan yang dideritanya sejak 6 bulan terakhir membuat wajahnya pucat. Batuknya seringkali terdengar hingga ke kamar sebelah, menusuk hati Yudi. 3 orang anak mereka, Amir yang baru masuk SMP, Rina yang beranjak remaja, dan Budi si bungsu, seringkali harus menahan lapar atau makan seadanya. Yudi melihat kepolosan dan keceriaan anak-anaknya, dan itu membuat rasa gagalnya semakin besar. Ia merasa tidak becus, tidak mampu memberikan kehidupan yang layak bagi keluarganya. Suatu sore, seorang rentenir bertubuh gempal datang dengan wajah garang. Ia menagih utang yang sudah jatuh tempo selama 2 bulan. Kata-kata kasar dan ancaman keluar dari mulutnya, membuat Salmah gemetar di dalam rumah. Anak-anak yang sedang bermain sontak terdiam, menatap ayah mereka dengan tatapan khawatir. Setelah rentenir itu pergi, Yudi duduk di kursi bambu depan warung, kepalanya tertunduk lesu. Ia merasa dipermalukan dan tidak berdaya. Harga dirinya hancur berkeping-keping. Malam harinya, saat anak-anak sudah tidur, Yudi berbincang dengan Salmah. "Saya sudah tidak tahu lagi harus bagaimana, Mah," bisiknya. Suaranya serak menahan tangis. "Usaha sudah, doa juga sudah. Tapi kenapa rezeki kita tidak ada?" Salmah hanya mengelus tangan suaminya dengan lembut. "Sabar, Pak. Mungkin ini cobaan dari Allah," jawabnya, meski suaranya juga terdengar lemah. Yudi hanya bisa terdiam. Kata, "Sabar," sudah tidak lagi terasa menenangkan baginya. Sabar sampai kapan? Sampai keluarganya kelaparan? Sampai Salmah jatuh sakit lebih parah? Keesokan harinya, saat sedang mengantar galon ke sebuah warung kopi, Yudi mendengar obrolan beberapa orang. Mereka membicarakan seorang pengusaha konveksi yang dulunya miskin, namun mendadak kaya setelah mendatangi seorang dukun di sebuah kampung terpencil. Mereka menyebutnya sebagai jalan pintas yang instan, meski berbahaya. Awalnya, Yudi merasa jijik mendengar cerita itu. Ia adalah orang beriman, tidak mungkin ia menempuh jalan sesat. Namun, bisikan-bisikan itu terus terngiang di telinganya sepanjang hari. Bayangan wajah rentenir yang marah, wajah pucat Salmah yang menahan sakit, dan tatapan lapar anak-anaknya seolah berkelebatan di depan matanya. Hatinya mulai goyah. Ia melihat kesuksesan orang lain, dan membandingkannya dengan penderitaan yang ia alami. "Apakah salah jika aku ingin keluargaku bahagia?" batinnya. "Bukankah aku hanya ingin memberikan kehidupan yang layak?" Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar-putar di kepalanya. Yudi mulai terperangkap dalam dilema yang mengerikan, antara mempertahankan keyakinan agamanya atau menyerah pada godaan kekayaan yang dijanjikan oleh jalan gelap. Di sebuah malam yang sunyi, Yudi membuat keputusan berat. Ia akan mendatangi dukun yang diceritakan itu. Ia merasa tidak punya pilihan lain. Setelah membuat keputusan, tidur Yudi menjadi tidak nyenyak. Ia merasa seperti ada 2 sisi dalam dirinya yang saling beradu. Satu sisi terus mengingatkan akan dosa besar yang akan ia lakukan, sementara sisi lain membisikkan janji kekayaan yang bisa melenyapkan semua penderitaan. Rasa putus asa ternyata lebih kuat dari keyakinannya. Esoknya, Yudi berpamitan pada Salmah dengan alasan ingin mencari pinjaman uang ke kerabat jauh di luar kota. Salmah mengangguk, tanpa tahu bahwa suaminya sedang berjalan menuju jurang kegelapan. Yudi naik bus menuju arah Cikarang, tempat dukun sakti itu berada. Perjalanan terasa sunyi, seolah alam pun menahan napas. Turun dari bus,
Ia berjalan kaki menyusuri jalan setapak yang dikelilingi rimbun pohon jati. Hawa di sekitarnya terasa dingin, meski matahari masih bersinar terik. Semakin jauh ia melangkah, suasana semakin mencekam. Suara serangga hutan mendominasi, dan Yudi bisa merasakan bulu kuduknya merinding. Ia bertanya pada seorang kakek tua yang sedang mencari kayu bakar, dan kakek itu hanya menunjuk ke arah gubuk reot yang berada di ujung jalan. Itu tempatnya. Tapi jangan pernah kembali jika sudah masuk, bisik kakek itu, tatapannya penuh arti. Yudi menelan ludah. Ia mencoba mengusir ketakutan yang menjalar di hatinya. Di depan gubuk itu, ia melihat berbagai sesajen dan dupa yang mengepulkan asap. Bau kemenyan yang pekat menyambutnya. Dengan gemetar, Yudi mengetuk pintu yang terbuat dari papan kayu. Pintu terbuka perlahan, menampakkan seorang dukun tua dengan rambut putih panjang tergerai dan mata yang tampak buta namun menembus relung jiwa. Tatapan tajamnya seolah sudah tahu tujuan Yudi datang. "Sudah kutunggu kedatanganmu." Suara dukun itu serak dan bergetar. "Masuklah." Yudi melangkah masuk. Bagian dalam gubuk itu gelap dan pengap. Di tengah ruangan, terdapat sebuah altar dengan berbagai benda mistis dan foto-foto kuno. Dukun itu duduk bersila di depan altar, menatap Yudi tanpa berkedip. Ia tidak banyak bertanya, seolah sudah mengetahui seluruh kisah hidup Yudi dari awal. "Kau ingin kekayaan," ucapnya datar. "Tapi kekayaan yang kuberikan menuntut bayaran." Dukun itu menjelaskan syarat yang harus dipenuhi Yudi. Ia harus membuat perjanjian dengan sesosok entitas gaib bernama Holil, yang akan memberikan kekayaan berlimpah. Namun, sebagai imbalannya, Holil akan menuntut tumbal dari orang-orang yang paling dicintai Yudi. "Dimulai dari orang yang paling kau sayangi, istrimu," kata dukun itu. Suaranya kini terdengar seperti bisikan dingin yang menusuk. Tubuh Yudi menegang. Ia terkejut, namun bukan karena ancaman itu. Ada bagian dari dirinya yang sudah menduga hal itu. Air mata mengalir di pipinya, membayangkan wajah Salmah yang lemah dan tak berdaya. "Tidak, tidak bisa," bisik Yudi, mencoba menolak. "Ada cara lain." Dukun itu hanya menggelengkan kepalanya. "Itu satu-satunya cara. Pikirkan, Yudi. Dengan kekayaan, kau bisa memberikan hidup yang layak untuk anak-anakmu. Mereka tidak akan pernah kelaparan lagi. Istrimu, dia akan mendapatkan pengobatan terbaik hingga akhir hayatnya." Kata-kata itu memutarbalikkan nalar Yudi. Dukun itu seolah tahu cara memanipulasi keputusasaannya. Ia mulai membayangkan anak-anaknya bisa makan enak, sekolah tinggi, dan tidak lagi hidup dalam kemiskinan. Ia membayangkan warungnya yang ramai, kehidupannya yang makmur. Semua itu mengaburkan rasa takut dan rasa bersalahnya. Malam itu, di dalam gubuk yang pengap, Yudi akhirnya menganggukkan kepala, menyetujui perjanjian berdarah itu. Ia tidak sadar, anggukan itu bukan hanya perjanjian, melainkan juga awal dari neraka di dunia nyata. Di gubuk reot itu, dukun tua menyambut anggukan Yudi dengan senyum puas yang menakutkan. Tanpa membuang waktu, ia memulai ritual. Yudi diperintahkan duduk bersila, dihadapkan pada sebuah wadah berisi air kembang 7 rupa dan beberapa benda mistis yang tidak ia kenali. Dukun itu mulai merapalkan mantra dalam bahasa yang tidak Yudi pahami. Suaranya naik turun seperti nyanyian kuno. Asap kemenyan mengepul tebal, memenuhi ruangan hingga menyesakkan dada. Yudi merasakan hawa dingin yang luar biasa, seolah ada sesuatu yang tidak kasat mata masuk ke dalam gubuk itu. Bulu kuduknya berdiri, jantungnya berdebar kencang. Ia ingin lari, namun kakinya seolah terpaku di lantai tanah. Dukun itu lantas mengayunkan keris kuno di atas kepala Yudi, lalu meneteskan beberapa tetes darah ayam hitam ke dalam wadah air. "Minumlah," perintahnya dengan suara dingin. Tanpa pikir panjang, Yudi menelan air itu. Rasanya pahit dan anyir. Setelah itu, dukun memberikan Yudi sebuah jimat yang terbungkus kain kafan dan sebuah cincin batu akik. "Ini jimat penglaris untuk warungmu. Simpan baik-baik. Dan cincin ini akan menjadi pengikat perjanjianmu dengan Holil. Jangan pernah dilepas." Yudi menerima benda-benda itu dengan tangan gemetar. Ia merasa berat, seolah ia baru saja menggadaikan seluruh jiwanya. Dukun tua itu mengakhiri ritualnya, memberinya petunjuk singkat, dan menyuruhnya pergi. "Kembalilah dan sambutlah takdir barumu. Ingat, perjanjian telah disetujui. Tidak ada jalan untuk kembali."
Yudi berjalan keluar dari gubuk itu dalam keadaan linglung. Ia tidak tahu apa yang harus ia rasakan. Apakah ia harus merasa bahagia karena sebentar lagi akan kaya? Atau ia harus merasa takut dan bersalah? Malam itu, Yudi pulang dengan membawa dua benda yang akan mengubah seluruh hidupnya. Jimat penglaris dan cincin pengikat perjanjian. Keesokan harinya, Yudi meletakkan jimat itu di warungnya, persis seperti yang diperintahkan dukun. Pagi-pagi sekali, ia membuka warungnya dengan hati yang masih dipenuhi keraguan. Tapi, hanya dalam hitungan jam, keajaiban mulai terjadi. Pembeli datang silih berganti tanpa henti. Antrean panjang mengular hingga ke pinggir jalan. Warungnya yang tadinya sepi, kini ramai oleh orang-orang yang berebut membeli barang-barang dagangannya. Yudi dan Salmah kewalahan melayani pembeli. Mereka kehabisan stok barang dalam waktu singkat. Sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Yudi merasakan euforia yang luar biasa. Utang-utangnya lunas dalam 1 hari. Ia membeli stok barang yang lebih banyak, mengganti etalase yang usang, dan warungnya semakin ramai. Malamnya, saat warung sudah tutup, Yudi menatap tumpukan uang di hadapannya dengan takjub. Ini adalah uang terbanyak yang pernah ia lihat seumur hidup. Salmah yang ikut melihat pemandangan itu menangis terharu. Alhamdulillah, Pak. Rezeki kita lancar, ucapnya. Di balik senyum Salmah, Yudi tidak bisa ikut merasakan kebahagiaan seutuhnya. Ia melihat cincin batu akik di jari tangannya yang memancarkan kilau aneh. Ia teringat perjanjiannya, teringat pada ucapan dukun tua. Ada bagian dari dirinya yang menjerit ketakutan, menyadari bahwa semua kekayaan ini hanyalah awal dari mimpi buruk yang mengerikan. Ia tahu bahwa kebahagiaan ini hanya bersifat sementara, karena suatu saat, ia harus membayar harga yang sangat mahal. Dan ia tahu, hari itu akan datang. Kekayaan Haji Yudi terus meroket. Warung Maduranya, yang kini sudah memiliki 3 cabang, selalu dipadati pembeli. Tak hanya di siang hari, bahkan hingga larut malam. Warung-warung itu seolah tak pernah tutup. Selalu ada saja pelanggan yang datang. Yudi menjadi sosok yang disegani di lingkungannya. Dari perantau miskin yang terlilit utang, kini ia menjadi juragan warung yang sukses. Uang tak lagi menjadi masalah. Ia membeli rumah mewah, mobil baru, dan menyekolahkan anak-anaknya di sekolah terbaik. Namun, di balik semua kemewahan itu, ada rahasia yang tak pernah terungkap. Salmah, istrinya, semakin sering mengeluh tidak enak badan. Ia sering pusing, mual, dan tubuhnya terlihat semakin kurus. Yudi membawanya ke dokter terbaik, tapi hasil pemeriksaan selalu menunjukkan bahwa Salmah sehat secara fisik. Yudi tahu, ini bukan penyakit biasa. Ini adalah awal dari perjanjian yang harus ia bayar. Keanehan di warung-warung Yudi mulai menjadi buah bibir. Beberapa pelanggan mengaku sering melihat sosok wanita berambut panjang, berpakaian putih, duduk di pojok warung saat malam. Wajahnya pucat dan matanya kosong. Mereka menjulukinya jin penglaris. Cerita itu menyebar dari mulut ke mulut, membuat sebagian warga merasa ngeri. Namun rasa penasaran dan harga yang murah membuat mereka tetap datang. Yudi juga sesekali merasakan hawa dingin yang aneh di warungnya, meski sudah memasang pendingin ruangan. Ia juga sering mencium bau melati yang pekat, bau yang sama seperti saat ia berada di gubuk dukun. Setiap malam, saat warung sudah tutup, ia sering melihat bayangan sekilas di sudut mata, seolah ada yang mengawasinya. Yudi mulai merasakan kegelisahan yang hebat. Rasa bersalah terus menghantuinya. Ia melihat wajah Salmah yang makin layu dan tak berdaya, dan ia tahu, dialah penyebabnya. Ia mencoba menenangkan dirinya, meyakinkan diri bahwa semua akan baik-baik saja. Namun, malam itu, saat Yudi sedang menghitung uang hasil penjualan, Salmah tiba-tiba berteriak histeris dari dalam kamar. Yudi berlari masuk. Ia melihat Salmah duduk di tempat tidur, menunjuk-nunjuk ke arah jendela dengan mata melotot ketakutan. Ada dia, Pak, teriaknya, napasnya tersengal. Dia melihat kita. Wajahnya pucat. Yudi segera memeluk Salmah, mencoba menenangkannya. Ia melihat ke arah jendela, tapi tidak ada apa-apa. Hanya kegelapan malam. Namun, Yudi tahu, bukan Salmah yang gila. Istrinya melihat sosok itu, sosok yang selama ini menjadi sumber kekayaan mereka. Sosok yang kini datang untuk menagih janji. Keesokan harinya, Yudi mencoba mengajak Salmah pergi keluar kota,
jauh dari warung dan semua hal yang berkaitan dengan perjanjiannya. Tapi Salmah menolak. Ia hanya ingin berdiam di rumah. Tubuhnya terasa sangat lemah. Yudi hanya bisa memandang istrinya dengan penuh penyesalan. Di jari manisnya, cincin batu akik itu terasa semakin dingin. Yudi tahu, waktunya telah tiba. Ini adalah awal dari neraka yang ia ciptakan sendiri. Tak lama setelah kejadian itu, kondisi Salmah terus memburuk. Ia sering pingsan, mengigau tentang janji, dan akhirnya jatuh koma. Yudi hanya bisa pasrah, menyaksikan istrinya, tumbal pertama dari kekayaannya, perlahan-lahan meninggalkan dunia ini. Perjalanan Salmah menuju akhir hayatnya berlangsung cepat dan menyakitkan. Di ranjangnya, ia tak lagi bisa berbicara. Matanya hanya bisa menatap kosong ke langit-langit, sementara tubuhnya semakin kurus, hanya menyisakan tulang yang terbungkus kulit. Yudi merawatnya dengan penuh penyesalan dan ketakutan. Setiap batuk Salmah, setiap napasnya yang tersengal, terasa seperti paku yang menancap di dadanya. Ia tahu, semua ini adalah ulahnya. Ia telah menukar nyawa istrinya dengan tumpukan uang. Di tengah penderitaan Salmah, ironi yang kejam terjadi. Warung-warung Madura Yudi justru semakin ramai. Keuntungan yang didapat setiap hari melimpah ruah, seolah-olah kekuatan gaib itu menertawakan Yudi. Ia menjadi kaya raya, tetapi kehilangan hal terpenting dalam hidupnya. Anak-anaknya, Amir, Rina, dan Budi, sering bertanya mengapa ibu mereka tidak kunjung sembuh. Yudi hanya bisa terdiam, tidak mampu memberikan jawaban. Ia merasa seperti monster yang tega mengorbankan keluarganya sendiri demi harta. Puncaknya tiba di suatu malam yang pekat. Salmah, yang sudah tak sadarkan diri selama 3 hari, tiba-tiba membuka matanya. Ia menatap Yudi, tatapannya kini dipenuhi kesedihan dan sedikit amarah. Tangan kurusnya meraih tangan Yudi, mencengkeramnya erat. Dengan suara yang sangat lemah, ia berbisik, Kau tega." Yudi terkejut. Ia tahu Salmah tidak hanya berbicara tentang penyakitnya, melainkan tentang perjanjian gelap yang ia buat. Di tengah-tengah kebisuan itu, Salmah melihat ke sudut ruangan. Sebuah senyum pahit terukir di wajahnya. Dia sudah datang. Bisiknya lagi. Yudi menoleh ke arah yang ditunjuk Salmah, tapi tidak melihat apa-apa. Namun, ia bisa merasakan hawa dingin yang menusuk, seolah ada kehadiran lain di ruangan itu. Tiba-tiba, mata Salmah melotot, tubuhnya kejang-kejang, dan ia berteriak histeris. Teriakannya bukan seperti orang sakit, melainkan seperti orang yang ketakutan setengah mati. "Tidak, Jangan ambil aku," teriaknya, suaranya dipenuhi teror. Yudi mencoba memeluknya, mencoba menenangkannya, tetapi Salmah terus meronta. Anak-anaknya, yang terbangun karena teriakan itu, hanya bisa menangis di ambang pintu, ketakutan melihat pemandangan itu. Kejang Salmah berhenti, dan tubuhnya terkulai lemas. Napasnya terhenti, matanya masih melotot, menatap kosong ke arah jendela. Salmah telah pergi. Tangis Yudi pecah. Tangis penyesalan, kesedihan, dan ketakutan yang tak tertahankan. Ia menyadari bahwa ia telah kehilangan belahan jiwanya. Ia adalah pembunuhnya, yang telah menyerahkan istrinya sebagai tumbal. Ketika Yudi memandangi cincin batu akik di jari manisnya, kilau merahnya seolah memudar. Di saat yang sama, warung-warungnya yang tutup untuk sementara, kembali dibuka oleh para karyawannya, dan entah mengapa, keramaian itu kembali terasa, seolah tak peduli dengan duka yang sedang menimpa Yudi. Kematian Salmah telah dibayar, dan perjanjian itu masih berlaku. Perkabungan atas kepergian Salmah terasa hambar bagi Yudi. Ia berusaha menunjukkan duka yang mendalam di hadapan anak-anaknya dan para pelayat, tetapi di dalam hatinya, rasa bersalah dan ketakutan jauh lebih dominan. Ia tahu, kematian Salmah bukanlah akhir. Itu baru permulaan. Di tengah malam-malam sepi, saat ia duduk sendirian di ruang tamu yang megah, bayangan Salmah sering muncul. Bukan sebagai sosok yang penuh kasih, melainkan sebagai sosok yang pucat dan menyedihkan, menatapnya dengan mata kosong penuh tuduhan. Anak-anaknya mulai merasakan perubahan pada ayah mereka. Amir, si sulung yang masih remaja, menjadi pendiam dan sering menatap Yudi dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran dari kesedihan dan kecurigaan. Rina dan Budi, yang masih kecil, sering mengadu tentang suara-suara aneh di rumah,
seperti bisikan-bisikan yang memanggil nama mereka. Yudi mencoba menenangkan mereka, tetapi ia sendiri tahu siapa yang mengirimkan bisikan-bisikan itu. Yang berikutnya, bisikan itu datang dari cincin yang melingkar di jari Yudi. Suaranya halus, namun dingin dan menusuk. Itu bukan bisikan dari luar, melainkan dari dalam pikiran Yudi sendiri. Jimat penglaris di warungnya juga terasa semakin kuat energinya. Warung-warung Yudi terus ramai, seolah tak terpengaruh oleh kematian Salmah. Keuntungan yang ia dapatkan setiap hari terasa seperti darah yang terus mengalir, membasahi tangannya dengan dosa. Yudi mulai panik. Ia tidak ingin lagi kehilangan orang yang dicintainya. Ia mencoba mencari cara untuk membatalkan perjanjian itu. Ia mendatangi seorang kiai di sebuah pesantren, menceritakan semua masalahnya tanpa menyebutkan tentang pesugihan. Namun, kiai itu seperti tahu apa yang disembunyikan Yudi. Ia hanya menggelengkan kepala. Jalanmu sudah salah sejak awal. Nak, pintu yang kau buka terlalu besar, dan sekarang kau terikat pada sesuatu yang lebih kuat dari keyakinanmu. Kiai itu menyarankan Yudi untuk beribadah dan bertobat, tetapi Yudi merasa sudah terlambat. Ia mencoba untuk salat, tetapi setiap kali ia memulai, bisikan-bisikan itu semakin kencang, menertawakan kemunafikannya. Hawa dingin di sekitarnya semakin kuat, dan ia sering melihat bayangan hitam melintas di sudut matanya. Ia merasa seolah-olah diawasi oleh entitas yang tidak sabar menunggu tumbal berikutnya. Pada suatu malam, saat ia sedang mengaji, cincin di jarinya tiba-tiba terasa sangat panas. Yudi mencoba melepaskannya, tetapi cincin itu seolah menempel erat di kulitnya. Rasa sakit yang luar biasa menjalar di jari manisnya, seolah-olah ada sesuatu yang sedang mengukir sebuah pesan. Bisikan itu kembali, lebih jelas dan lebih menuntut dari sebelumnya. Tumbal, tumbal, keluargamu, darahmu. Yudi menjatuhkan Al-Quran yang ia pegang. Ia menjerit ketakutan, menutup telinganya, tetapi suara itu tidak bisa dihilangkan. Ia melihat ke arah foto keluarga yang terpajang di ruang tamu. Foto Salmah, Amir, Rina, dan Budi, yang dulu penuh senyum. Kini foto itu seolah menertawakannya. Yudi tahu, ia tidak punya jalan keluar. Ia telah menggali lubang yang terlalu dalam, dan kini, satu persatu, keluarganya akan jatuh ke dalamnya. Ia harus memilih siapa yang akan menjadi korban selanjutnya. Ia harus mengorbankan darah dagingnya sendiri. Suasana di rumah Haji Yudi semakin mencekam. Yudi menjadi sosok yang tidak bisa didekati, terus-menerus terkurung dalam kegelisahannya. Wajahnya yang biasanya ramah, kini terlihat cekung dan penuh ketakutan. Anak-anaknya, Amir, Rina, dan Budi, hidup dalam keheningan yang menakutkan, merasakan ada jurang yang memisahkan mereka dengan ayah mereka. Bisikan-bisikan gaib itu tak pernah berhenti. Bisikan yang memanggil nama anak-anaknya. Yudi berusaha mati-matian untuk mengabaikannya, tetapi bisikan itu semakin jelas, seolah Holil tidak sabar untuk mengambil tumbal selanjutnya. Cincin di jarinya terasa semakin dingin, seolah-olah menguras seluruh kehangatan di tubuh Yudi. Suatu malam, ia bermimpi buruk. Ia melihat Amir, anak sulungnya yang cerdas dan tampan, jatuh ke dalam jurang yang gelap. Ia menjerit dalam mimpinya, terbangun dengan napas tersengal, dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Yudi tahu, mimpi itu adalah sebuah pertanda. Sejak saat itu, Yudi berusaha untuk terus mengawasi Amir. Ia melarang Amir untuk pergi bermain terlalu jauh, atau bahkan sekadar naik sepeda di depan rumah. Namun, takdir tidak bisa dilawan. Suatu sore, saat Yudi sedang sibuk di warungnya, Amir berpamitan untuk pergi ke toko buku bersama teman-temannya. Yudi sempat melarang, tetapi Amir meyakinkannya bahwa ia hanya akan pergi sebentar. Yudi, yang merasa sedikit tenang karena toko buku itu tidak jauh dari rumah, akhirnya mengizinkan. Ia tidak tahu, itu adalah keputusan terburuk dalam hidupnya. Beberapa jam kemudian, ponsel Yudi berdering. Dari seberang telepon, ia mendengar suara seorang warga yang panik. Haji Yudi, cepat ke jalan raya utama. Anakmu, Amir, dia kecelakaan. Dunia Yudi runtuh seketika. Ia berlari secepat mungkin ke lokasi kejadian. Di sana, kerumunan warga sudah berkumpul. Tangis Yudi pecah saat melihat tubuh Amir tergeletak tak berdaya di aspal, dengan sepeda yang hancur di dekatnya. Sebuah truk bermuatan pasir menabrak Amir, dan supirnya sudah melarikan diri.
Yudi memeluk tubuh anaknya yang sudah tak bernyawa, menjerit histeris, dan menyalahkan dirinya sendiri. Ia tahu, kecelakaan itu bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah tumbal kedua, tumbal yang paling menyakitkan, darah dagingnya sendiri. Masyarakat sekitar membantu proses pemakaman Amir. Mereka merasa simpati terhadap keluarga Yudi, tetapi di balik bisikan-bisikan duka, ada bisikan-bisikan lain yang lebih mengerikan. Ini karma. Setelah istrinya, kini anaknya. Kata-kata itu menusuk hati Yudi. Ia merasa semua orang di dunia tahu rahasia gelapnya. Setelah pemakaman Amir, Yudi kembali ke rumahnya yang kini terasa sangat sepi dan dingin. Ia duduk di kamar Amir, memandang foto anaknya dengan air mata yang tak henti mengalir. Tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin di sekitarnya. Jimat penglaris yang ia letakkan di warung seolah memancarkan energi kegelapan yang menjalar hingga ke rumah. Ia menatap cincin di jarinya. Cincin itu kini memancarkan cahaya merah yang terang, seolah-olah merayakan kematian Amir. Tiba-tiba, Yudi mendengar suara bisikan dingin yang berbisik di telinganya. "Terima kasih, Yudi, tumbal kedua telah terbayar." Yudi menutup telinganya, berteriak-teriak, tetapi suara itu tidak hilang. Ia merasa gila. Ia telah kehilangan istrinya, dan kini anaknya. Ia telah menjadi pembunuh bagi keluarganya sendiri. Air matanya bercampur dengan penyesalan dan ketakutan yang tak terhingga. Ia tahu, ini belum berakhir. Masih ada Rina dan Budi. Dan ia tahu, ia tidak akan sanggup untuk melihat kedua anaknya menjadi tumbal selanjutnya. Rumah mewah Yudi kini terasa seperti penjara yang menyeramkan. Duka mendalam akibat kepergian Amir membuat Yudi semakin mengisolasi diri. Ia tidak lagi peduli dengan warungnya yang tetap ramai. Seolah semua kekayaan itu adalah racun yang merusak jiwanya. Rasa bersalah dan ketakutan telah merenggut kewarasannya. Ia sering berbicara sendiri, berhalusinasi melihat bayangan Salmah dan Amir di setiap sudut rumah. Anak-anaknya yang tersisa, Rina dan Budi, hidup dalam ketakutan. Mereka tidak lagi merasakan kasih sayang seorang ayah, melainkan melihat sosok Yudi yang asing dan menakutkan. Rina, yang mulai beranjak remaja, sering mendapati ayahnya duduk termenung di kamar yang gelap, menatap cincin di jarinya dengan pandangan kosong. Budi, si bungsu, sering menangis di malam hari, mengadu bahwa ia mendengar bisikan yang memanggil namanya dari luar jendela. Mereka berdua merasakan aura gelap di rumah itu, aura yang seolah mengancam nyawa mereka. Yudi tahu, bisikan-bisikan itu adalah peringatan dari Holil. Entitas gaib itu kini tidak lagi sabar. Sosok, jin penglaris, yang dulu hanya terlihat samar-samar di warung, kini mulai menampakkan wujudnya di rumah Yudi. Pada suatu malam, Yudi terbangun dari tidur karena suara kaca pecah di ruang tamu. Ia bergegas turun, dan melihat bayangan wanita pucat dengan rambut panjang berdiri di samping foto keluarganya yang terpajang. Wanita itu menatapnya dengan mata kosong, lalu menunjuk ke arah Rina dan Budi yang sedang terlelap. "Sudah waktunya," bisiknya dengan suara dingin yang memekakkan telinga Yudi. Yudi menjerit histeris. Ia mengambil sapu lidi dan mengayunkannya ke arah sosok itu, tetapi sapu itu hanya menembus udara kosong. Sosok itu menghilang, meninggalkan bau melati yang pekat dan teror yang mendalam. Yudi kini benar-benar kehilangan akal. Ia menjadi paranoid, takut akan setiap sudut rumahnya. Ia memasang gembok di semua pintu dan jendela, melarang Rina dan Budi untuk keluar kamar. Ia bahkan tidak membiarkan mereka pergi ke sekolah, mengurung mereka di dalam rumah. Keputusan Yudi membuat Rina dan Budi merasa tertekan. Mereka tidak lagi bisa bermain atau bertemu teman-teman. Suasana rumah yang mencekam membuat mereka takut pada ayah mereka sendiri. Suatu hari, Rina memberanikan diri bertanya, "Ayah, kenapa? Kenapa kita tidak boleh keluar?" Yudi hanya menatapnya dengan mata merah, penuh ketakutan. "Ayah, ayah tidak mau kehilangan kalian," bisiknya, suaranya bergetar. Masyarakat sekitar yang melihat perubahan drastis pada Haji Yudi semakin yakin dengan dugaan mereka. Mereka mulai menjauhi Yudi, takut akan aura gelap yang menyelimuti dirinya dan rumahnya. Keuntungan warung-warung Yudi mulai menurun, seolah-olah jimat penglaris itu kehilangan kekuatannya karena tumbal yang belum juga diberikan. Namun, Holil tidak bisa dibohongi. Bisikan-bisikan itu semakin kuat, menuntut tumbal selanjutnya. Yudi tahu, ini adalah akhir dari segalanya. Ia telah mengorbankan istri dan anaknya,
dan kini ia harus berhadapan dengan pilihan yang tak kalah menyakitkan. Ia harus mengorbankan dua anaknya yang tersisa, atau ia sendiri yang akan menjadi tumbal. Ia sadar, ia tidak bisa melawan. Ia telah terperangkap dalam perjanjian mengerikan yang telah ia buat. Warung-warung Madura milik Haji Yudi mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Para pelanggan, yang dulunya berbondong-bondong datang, kini mulai enggan mampir. Desas-desus tentang aura gelap dan teror gaib yang menyelimuti Yudi dan warungnya telah menyebar luas di seluruh Bekasi. Orang-orang takut jika mendekat, mereka akan terkena sial atau bahkan menjadi korban berikutnya dari perjanjian pesugihan Yudi. Omset penjualan anjlok drastis, dan satu persatu, warung-warung yang pernah ia dirikan dengan pesugihan itu mulai ditutup. Di rumahnya, Yudi hidup dalam kondisi yang semakin mengenaskan. Ia mengurung diri, tidak mau makan, dan tidak tidur. Penyesalan yang mendalam atas kematian Salmah dan Amir menghancurkan jiwanya. Ia terus-menerus melihat bayangan mereka, mendengar suara mereka, dan merasakan hawa dingin dari kehadiran Holil yang terus menuntut tumbal selanjutnya. Cincin di jarinya kini tidak hanya terasa dingin, melainkan seperti bara api yang membakar jiwanya. Rina dan Budi, yang hidup dalam ketakutan, akhirnya memutuskan untuk pergi. Dengan sisa uang yang mereka miliki, mereka pergi secara diam-diam pada suatu malam. Mereka tidak memberitahu Yudi, karena mereka tahu ayah mereka tidak akan mengizinkan. Mereka pergi mencari kerabat jauh di luar kota, berharap bisa menemukan kehidupan yang lebih baik, jauh dari neraka yang diciptakan oleh ayah mereka sendiri. Kepergian Rina dan Budi menghancurkan Yudi. Ia merasa benar-benar sendiri. Kekayaan yang dulu ia banggakan, kini terasa sangat hampa. Rumah megahnya kini terasa seperti kuburan yang sunyi. Yudi mencoba untuk bunuh diri, ia mencoba menusuk dirinya dengan pisau, tetapi setiap kali ia mencoba, tangannya selalu kaku. Ia mencoba melompat dari lantai 2, tetapi seolah ada kekuatan yang mendorongnya mundur. Yudi menyadari, Holil tidak akan membiarkannya mati begitu saja. Entitas itu ingin Yudi hidup dalam penderitaan dan penyesalan, hingga akhirnya Yudi sendiri yang akan menjadi tumbal terakhir. Pada suatu malam yang gelap, Yudi duduk di ruang tamu, di depan foto keluarganya. Ia menatap wajah Salmah, Amir, Rina, dan Budi yang tersenyum bahagia, dan air matanya mengalir deras. Ia merasakan hawa dingin di sekitarnya, bisikan-bisikan dingin yang memanggil namanya, dan suara tawa yang mengejek dari seluruh penjuru ruangan. Kau gagal, Yudi, kau gagal melindungi keluargamu. Bisikan itu berulang-ulang, menghantam kewarasan Yudi. Yudi menutupi telinganya, berteriak-teriak, tetapi tidak ada yang mendengar. Ia telah kehilangan segalanya. Istrinya, anak-anaknya, kewarasannya, dan bahkan harga dirinya sebagai manusia. Di tengah kegelapan, ia melihat sosok wanita pucat itu berdiri di hadapannya. Tatapannya kosong, tetapi senyumnya mengerikan. Wanita itu mengulurkan tangannya, dan Yudi hanya bisa menunduk, pasrah pada takdirnya yang mengerikan. Ia tahu, kejatuhannya sudah sempurna. Ia telah kehilangan segalanya, dan kini ia harus membayar harga dari dosa-dosanya. Pada malam yang pekat, setelah kehilangan segalanya, Yudi memutuskan untuk kembali ke tempat asal penderitaannya. Ia berjalan gontai, meninggalkan rumah mewahnya yang kini terasa dingin dan asing. Tujuannya adalah warung pertamanya, yang kini sudah terbengkalai dan ditutupi ilalang. Di sana, di sudut warung yang dulu menjadi awal kesuksesannya, ia duduk terpekur, memandang kosong ke arah kegelapan. Penderitaan yang ia alami begitu berat. Ia melihat Salmah dan Amir di setiap sudut matanya, mendengar suara Rina dan Budi yang memanggilnya, dan merasakan kehadiran Holil yang begitu dekat. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk, seolah-olah seluruh alam semesta menertawakan kejatuhannya. Yudi tidak tahu lagi, apakah ia masih waras atau tidak. Ia melihat bayangan-bayangan, mendengar bisikan-bisikan, dan mencium bau kemenyan yang pekat di setiap napasnya. Tiba-tiba, ia merasakan ada sentuhan dingin di bahunya. Yudi menoleh, dan ia melihat bayangan Salmah duduk di sampingnya. Bayangan itu menatapnya dengan mata kosong, dan air mata darah mengalir dari matanya. Kenapa kau lakukan ini, Pak? Bisik bayangan itu, suaranya terdengar seperti angin yang bertiup kencang. Yudi menjerit, namun suaranya tercekat di tenggorokannya. Ia melihat bayangan Amir berdiri di hadapannya, tubuhnya berlumuran darah, dengan sepeda yang hancur di tangannya. Ayah!
Ayah pembunuh, teriak bayangan itu, suaranya menggelegar dan memekakkan telinga. Yudi menutupi wajahnya, menangis histeris, menyesali semua yang ia lakukan. Namun, teror itu tidak berhenti. Sosok wanita pucat yang sering ia lihat di warungnya, kini muncul di hadapannya. Rambutnya panjang terurai hingga ke tanah, dan matanya merah menyala. Wanita itu bukanlah hantu biasa. Dia adalah Holil, entitas gaib yang telah Yudi ajak bersekutu. Holil tersenyum, senyumnya mengerikan, memperlihatkan giginya yang tajam. Waktumu telah habis, Yudi, bisiknya. Suaranya dingin dan menusuk. Kau telah membayar sebagian utangmu, tetapi masih ada satu tumbal lagi yang harus kau berikan. Yudi tahu siapa tumbal terakhir yang harus ia berikan. Ia sendiri. Holil mulai tertawa. Suaranya seperti tawa iblis yang menggelegar di seluruh penjuru warung. Tiba-tiba, tubuh Yudi terasa sakit. Ia merasakan kulitnya perih, seolah ada sesuatu yang mengoyak-ngoyak tubuhnya. Ia merasakan tulang-tulangnya retak, dan darahnya mengalir deras. Ia menjerit, berteriak kesakitan, namun tidak ada yang mendengarnya. Ia sendirian, di warung tua yang gelap, membayar harga dari dosa-dosanya. Keesokan paginya, suasana hening di sekitar warung tua Yudi pecah oleh teriakan seorang pemulung. Ia mencium bau anyir yang sangat menyengat dan penasaran untuk melihatnya. Jantungnya hampir copot saat melihat pemandangan di dalam warung itu. Di tengah ruangan, tergeletak tubuh Haji Yudi, sudah tidak utuh. Dagingnya terkoyak-koyak, dengan luka cakaran dan gigitan yang mengerikan, seolah-olah dimakan oleh binatang buas. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang luar biasa, dengan mata melotot dan mulut terbuka seolah ingin menjerit. Tak lama kemudian, berita penemuan mayat Haji Yudi menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru Bekasi. Warga berbondong-bondong datang, melihat dengan ngeri dan bisik-bisik yang penuh ketakutan. Mereka semua tahu, inilah akhir dari kisah pesugihan yang selama ini menjadi rahasia umum. Tidak ada yang terkejut, mereka hanya merasa ngeri. Para warga yakin, Haji Yudi telah menjadi tumbal terakhir dari perjanjian gelapnya. Polisi datang untuk menyelidiki, tetapi mereka tidak menemukan petunjuk apapun. Tidak ada jejak kaki, tidak ada sidik jari, tidak ada bukti yang mengarah pada tindak kejahatan manusia. Kasus kematian Haji Yudi pun ditutup sebagai kasus misterius yang tidak terpecahkan. Setelah kematian Yudi, semua warung Madura miliknya yang pernah sukses kini terbengkalai. Bangunan-bangunannya dibiarkan kosong. Etalase-etalase yang dulunya penuh dengan barang dagangan kini hanya dihiasi debu dan sarang laba-laba. Warung-warung itu menjadi monumen bisu dari keserakahan dan karma yang tak terhindarkan. Malam hari, tidak ada lagi yang berani mendekat. Konon, sering terdengar suara tangis, tawa mengerikan, dan bau melati yang pekat dari warung-warung itu. Rina dan Budi, yang sudah berada jauh dari Bekasi, mendengar kabar kematian ayah mereka. Mereka tidak menangis. Mereka hanya terdiam, merasa lega karena teror yang selama ini menghantui mereka akhirnya berakhir. Mereka memutuskan untuk tidak kembali, memulai hidup baru yang jauh dari kenangan buruk tentang ayah mereka dan perjanjian gelap yang telah merenggut nyawa seluruh keluarganya. Kisah Haji Yudi menjadi legenda horor yang diceritakan turun-temurun di Bekasi. Sebuah cerita pengingat bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara yang salah tidak akan pernah membawa kebahagiaan, melainkan hanya akan membawa pada penderitaan yang tak berkesudahan, dan akhir yang tragis dan mengerikan. Setelah kisah tragis Haji Yudi berakhir, warung-warungnya yang dulunya ramai kini menjadi saksi bisu dari keserakahan yang membutakan. Di malam hari, tidak ada lagi yang berani melintas. Kisah kematiannya yang mengerikan menyebar dengan cepat, menjadi legenda horor yang diceritakan dari mulut ke mulut di seluruh penjuru Bekasi. Pesan moral dari kisah ini sangat jelas. Kekayaan yang diperoleh dengan cara yang salah, terutama melalui jalan pesugihan, tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati. Awalnya mungkin terasa manis dan menjanjikan, tetapi akhirnya akan menuntut bayaran yang jauh lebih mahal dari yang bisa dibayangkan. Haji Yudi mengira ia hanya mengorbankan sebagian kecil dari dirinya demi kekayaan, tetapi pada akhirnya, ia kehilangan segalanya, istrinya, anak-anaknya, kewarasannya, dan akhirnya nyawanya sendiri. Kisah ini menjadi pengingat yang kuat bahwa jalan pintas menuju kesuksesan tidak pernah ada. Jalan yang dipenuhi dengan kecurangan, pengorbanan, dan perjanjian gelap hanya akan mengarah pada penderitaan dan kehancuran. Bahwa kebahagiaan dan keberkahan sejati hanya datang dari kerja keras, kejujuran,
dan keimanan. Kisah Haji Yudi menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, bahwa keserakahan adalah dosa yang paling kejam, dan karma akan selalu menemukan jalannya untuk menagih semua perbuatan yang telah kita lakukan.